Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hibail kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك بهذا العام الجديد لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus guru kita bersama akhina al-muhtaram al-habib Hasan bin Ja'far as-Saggaf wa ikhwanuh al-habib Habib Qasim, Habib Mustafa, hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Dan secara khusus juga salam penghormatan ini kita sampaikan kepada akhina al-muhtaram Al-Habib Idrus bin Abdul Qadir Al-Idrus yang telah menjadi wasilah bagi kita semua, sekaligus tuan rumah yang telah menjadi penyebab kumpulnya kita di tempat ini. Semoga pada malam hari ini kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana kita ketahui bahwa pada malam hari ini di Tebet ini kita kumpul dalam rangka untuk memperingati datangnya tahun baru Islam 1433. Kita berada di pertengahan bulan Muharram. Dan percis tadi terjadi gerhana bulan total untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dimulai dari jam setengah 8 malam hingga jam setengah 12 barusan. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik buat kita semua. Semoga hajat kita digabulkan oleh Allah. Nah ibadallah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa bicara tentang tahun baru Islam berarti bicara tentang penanggalan Hijriah. Bicara tentang penanggalan Hijriah berarti bicara tentang hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bicara tentang hijrah Nabi berarti bicara tentang suka duka perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah untuk menegakkan dan menyebarluaskan Islam. Dan bicara tentang suka duka perjuangan Nabi, kita diingatkan dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Saudara, melalui ayat ini Allah menginformasikan kepada kita tak
tatkala Allah berfirman kepada nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan wa id yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka berbuat makar? Liyuthbituka, untuk memenjarakanmu, untuk membungkam dakwahmu, au yaqtuluka, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuka, atau untuk mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Melalui ayat ini kita menjadi dapat pelajaran bahwa Nabi di dalam berdakwah, di dalam menegakkan Islam, di dalam menyebarkan Islam, Nabi menghadapi makar orang-orang kafir, saudara. Apa makar yang Nabi hadapi? 3 perkara. Yang pertama, upaya mereka untuk memenjarakan Nabi, saudara, atau membungkam dakwah Nabi. Yang kedua, upaya mereka untuk membunuh Nabi. Dan yang ketiga, upaya mereka untuk mengusir Nabi. Nah, bicara yang pertama, pembungkaman dakwah. Orang-orang kafir melakukan berbagai macam upaya untuk membungkam dakwah Nabi, saudara. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka memfitnah Nabi, saudara. Mereka fitnah Nabi kita. Apa mereka bilang? Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu perusak rumah tangga orang. Dulu kami dengan anak-anak kami hidup rukun dan damai. Gara-gara Muhammad membawa agama baru, anak kami ikut Muhammad, hubungan kami tidak harmonis lagi. Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu penghancur suku bangsa, penghancur persatuan dan kesatuan. Difitnah kita punya Nabi, saudara. Nabi dikatakan penjahat, dikatakan penipu, dikatakan pembohong, dikatakan tukang sihir, dikatakan perusak rumah tangga, dikatakan penghancur persatuan kesatuan bangsa Quraisy. Andai kata di zaman itu ada istilah teroris, mungkin Nabi sudah dituduh teroris juga, saudara. Di zaman itu istilah teroris belum dikenal orang. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi difitnah? Supaya masyarakat tidak lagi mendengar dakwah Nabi, saudara. Supaya masyarakat menjauh dari dakwah Nabi, supaya Islam bisa dibungkam. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah terus Nabi kendor semangat karena fitnah? Tidak. Apakah karena Nabi berhenti berdakwah karena fitnah? Tidak. Makin difitnah, makin semangat Nabi berdakwah. Makin difitnah, makin semangat Nabi menyebarkan Islam. Makin difitnah, Nabi, saudara, makin banyak pengikutnya. Alhamdulillah. Saya tanya, cinta tidak kepada Nabi? Salut tidak kepada Nabi? Nabi sabar tidak? Tegar tidak? Sallu ala Nabi. Orang kafir gagal, saudara, memfitnah Nabi. Mereka pakai cara kedua. Oh, gagal memfitnah Nabi, kalau gitu intimidasi saja Muhammad. Nabi diteror, Nabi diancam, saudara. Nabi tidak mempan diancam, keluarganya yang diancam, saudara. Tidak mempan keluarga, pengikut Nabi yang diteror, diintimidasi, bahkan disiksa, dianiaya dan dibunuh, saudara. Coba lihat berapa banyak para sahabat Nabi yang mereka siksa, mereka aniaya, mereka bunuh. Ada sahabat Nabi yang mereka seret, mereka teriska kepalanya. Ada sahabat Nabi yang mereka siksa sampai buta matanya. Bilal ibn Rabah, mereka pentang di tengah padang pasir, mereka cambuki, saudara, mereka tindih dengan batu karang yang besar. Ammar ibn Yasir, mereka ikat, mereka cambuki, bahkan ibu bapaknya diseret,
diinjak-injak depan mata Ammar ibn Yasir, saudara. Ammar ibn Yasir begitu lihat ibunya yang sudah tua renta ditendang, dibanteng, ditempeleng, diinjak, nangis, saudara. Sang ibu begitu lihat sang anak nangis, sang ibu khawatir kalau iman sang anak goyang, saudara. Lalu apa kata sang ibu? Ya Ammar, wahai putraku Ammar, demi Allah, walaupun ibumu harus dibunuh oleh orang-orang kafir ini, aku tidak ridho kalau kau keluar dari Islam. Luar biasa. Orang-orang kafir marah, saudara. Begitu dengar si ibu mengatakan sedemikian rupa, mereka marah. Mereka ambil sebuah tombak, saudara. Si ibu ditendang, celentang depan putranya yang diikat, saudara. Setelah itu ujung tombak, ditusuk masuk dari kemaluan depan, tembus sampai pinggang belakang, saudara. Mati sang ibu saat itu juga. Ammar ibn Yasir menjerit pingsan. Maka itu tolong dicatat Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mati syahid membela akidah, membela Islam, mempertahankan iman, bukan lelaki, saudara. Ternyata seorang wanita. Itulah ibu kandung Ammar ibn Yasir, saudara. Ternyata yang pertama kali mati syahid bela Allah dan Rasulnya, mempertahankan akidah, bela iman, bela Islam, bukan anak muda yang gagah, bukan anak muda yang berotot, tapi seorang perempuan tua renta. Siapa dia? Ibu kandung Ammar ibn Yasir yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha. Luar biasa, saudara. Sekarang kita tanya, kenapa para sahabat Nabi disiksa, saudara? Kenapa ada yang dibunuh macam itu? Supaya orang takut masuk Islam, supaya orang takut ikut Nabi, supaya dakwah Islam tidak berkembang, supaya dakwah Islam mati. Tapi makin banyak yang disiksa, Nabi makin semangat berdakwah. Makin banyak yang dibunuh, Islam makin berkembang. Makin banyak semakin hari yang masuk Islam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir. Sallu ala nabi. Ya Allah, saya tanya sekali lagi, cinta kepada Nabi tidak? Salut kepada dakwah Nabi tidak? Nabi sabar tidak? Nabi tegar tidak? Bangga tidak punya Nabi Muhammad? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak menjadi Muslim? Alhamdulillah. Masya Allah, saudara. Orang-orang kafir gagal, fitnah Nabi gagal, teror intimidasi gagal, Nabi tetap berdakwah. Lalu apa yang dilakukan yang keempat, saudara? Mereka ajak Nabi kompromi. Abu Jahal mengatakan kepada tokoh kafir Quraisy, Muhammad gak bisa dikerasin. Kalau dikerasin makin keras. Muhammad jangan dikerasin, nanti Muhammad makin melawan. Tapi Muhammad harus kita ajak kompromi, lemah lembut, karena Muhammad cinta damai. Abu Jahal ngajak kompromi, saudara, datang ke Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, kita kan keluarga, kenapa kita mesti ribut? Padahal yang ngajak ribut dia kan, bukan Nabi yang ngajak ribut kan? Betul? Jadi begini ya Muhammad, kita stop perselisihan ini, kita damai saja. Saya mau tanya, Nabi cinta damai tidak? Cinta. Nabi diajak damai, senang tidak? Senang. Tapi Nabi tanya, damainya bagaimana? Begini Muhammad, kita nggak usah ribut, nggak usah saling menjatuhkan. Mulai hari ini kita bersatu, kita damai, kita hidup berdampingan dengan bahagia. Caranya, hari ini kita rame-rame penduduk Mekah sembah Allah, besok rame-rame sembah berhala.
Nanti hari berikutnya rame-rame sembah Allah. Hari berikutnya lagi rame-rame sembah berhala. Kan damai. Luar biasa, kurang ajar. Nabi mau diajak campur aduk agama, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu tawaran itu datang, Allah yang jawab, saudara. Allah katakan kepada Nabi, Qul, katakan ya Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan sekali lagi kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Tegas tidak? Tegas tidak? Jelas tidak? Takbir. Apa boleh campur aduk agama? Apa boleh campur aduk agama? Apa boleh campur Islam dengan agama lain? Yakin? Alhamdulillah. Lihat tuh Nabi tuh. Nabi udah kasih tahu, jangan campur aduk agama. Zaman sekarang ada orang Islam Idul Fitri dia lebaran, Idul Adha dia lebaran, hari Natal dia Natalan. Unyil. Ada gak yang begitu? Ada gak? Mana orangnya? Lu bilang banyak. Ini dia nih, saya tanya, ada yang begitu? Dia campur aduk agama, saudara. Ya ada ibu-ibu nanya, beb, kalau hadiahnya aja gimana? Dasar mata duitan. Ya ada lagi orang nanya, beb kita nggak ikut Natal, cuma ngucapin selamat Natal aja boleh gak? Selamat sedikit. Ya Allah, mau tahu hukumnya? Betul. Ikut merayakan Natal bagi umat Islam hukumnya haram. Menerima hadiah Natal haram, dan mengucapkan selamat Natal haram. Lu kayak kekurangan hari raya lu. Itu udah punya hari raya bagus-bagus, Idul Fitri, Idul Adha, betul? Apa kurang hari raya kita? Apa kurang hari besar kita? Jadi ikut rayakan Natal halal atau haram? Halal atau haram? Umat Islam boleh tidak ikut Natal? Ada yang nanya, kenapa sih nggak boleh Habib? Mau tahu jawabannya? Betul? Bikin satu nih. Lu lanjut ke subuh, gua pulang. Allah, lu pikir lahir tancap. Mau tahu jawabannya? Kapan? Tunggu besok deh. Berarti lu nggak mau gue datang lagi dong. Jawab sekarang. Betul? Bu? Jawab jangan. Betul? Perhatikan saudara, Natal secara bahasa, secara etimologi artinya kelahiran. Jadi kantor-kantor pemerintah kalau memperingati hari jadinya mereka sebut dis natalis, hari kelahiran. Itu secara bahasa. Secara istilah, secara terminologi, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau buka ensiklopedia dalam bahasa Inggris, di situ disebutkan Natal ialah hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ini secara terminologi. Makanya kalau disebut Natal identik dengan Yesus, saudara. Nggak ada Maulid Nabi disebut Natal Muhammad. Nggak ada. Habib Hasan ulang tahun disebut Natal Habib Hasan. Nggak ada. Nggak ada.
Kiai ulang tahun, Natal Kiai. Lu mau kemana? Natal Ustadz nih. Nggak ada. Ada nggak? Ada, saudara. Kalau disebut Natal, identik dengan Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang mengucapkan Selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya tanya, hukumnya boleh tidak? Halal haram? Halal haram? Boleh, saudara. Hati-hati, jangan kan cuma selamat doang, lalu bomenyan. Selamat Natal, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Boleh tidak? Halal haram? Nggak boleh. Ada yang nanya, Habib, kalau ada pendeta ngucapin selamat Natal sama Habib gimana? Habib Rizik selamat Natal ya. Ayo gimana? Jawab jangan. Jawab jangan. Ada yang bilang jangan, ada yang bilang jawab. Menurut saya jawab. Loh, kan nggak boleh selamat Natal. Memang nggak boleh. Lalu jawabnya, begitu dia katakan selamat Natal, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, jawab, lam yalid wa lam yulad. Betul? Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Betul? Kalau Tuhan beranak, siapa bidannya? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, Allah beranak tidak? Allah diperanakan tidak? Lam yalid. Jadi kalau ada orang ngucapin selamat Natal, jawab lam yalid wa lam yulad. Jawabnya sambil melotot. Lam yalid wa lam yulad. Itu setuju? Ada yang ngomong Habib Rizik, nanti pendetanya tersinggung. Masa bodo amat, emang gue pikirin. Loh kok begitu? Saudara, mestinya saya yang tersinggung, bukan dia. Dia tahu kita ini orang Islam, meyakini Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Betul? Betul? Yakin tidak? Dia tahu kita punya keyakinan. Kurang ajar, pakai ngucapin selamat Natal yang artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Mestinya saya yang tersinggung, bukan dia yang tersinggung. Betul? Untung buat nggak sembelih loh. Untung kita nggak sembelih, kita jawab doang lam yalid wa lam yulad, pakai takut tersinggung. Ayo semua sama tanya, kalau ada orang Kristen ngucapin selamat Natal, apa jawabnya? Lu yang semangat, yang bener nih ayat Quran, jangan sembarangan. Ayo, kalau ada selamat Natal, apa jawabnya? Cakep, cuman kurang, pakai melotot. Ayo tes semua, kalau ada orang ngucapin selamat Natal, apa jawabnya? Bagus loh. Jadi, bener. Kira-kira jelas tidak? Ini dikit lagi Natal nih, awas pada ikut Natal, betul? Betul? Jadi jelas tidak? Paham semua? Udah paham boleh pulang. Kan udah paham loh. Udah paham belum? Goblok loh. Orang udah teriak nggak paham-paham. Habib Hasan, gimana nggak paham-paham deh? Udah mau hujan masih nggak paham-paham. Dan mudah-mudahan paham semua. Jadi kalau ada orang Kristen ngucapin selamat Natal, apa jawabnya? Jadi boleh gak ikut Natal? Tapi ingat, kita tidak boleh ikut Natal, kita juga nggak boleh ganggu orang Kristen Natal, saudara. Nggak boleh kita ganggu. Biarkan orang Kristen merayakan Natal, biarkan mereka senang-tenang dalam merayakan Natal. Nggak boleh kita ganggu mereka, nggak boleh kita teror mereka, nggak boleh kita ancam mereka, apalagi kita bom gerejanya saat mereka Natal. Nggak boleh umat Islam mengganggu mereka merayakan Natal. Jelas tidak? Boleh tidak ganggu orang Kristen? Boleh tidak ganggu mereka Natal? Nggak boleh. Kita jangan ganggu mereka, tapi juga jangan ikut Natal, saudara. Jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, apa boleh umat Islam ganggu orang Kristen Natal? Apa boleh kita usir dengan mereka? Apa boleh kita ganggu keamanannya? Apa boleh kita teror, kita ancam mereka saat Natal? Boleh tidak? Bagus, kalau begitu kita ikut Natal, boleh tidak? Merayakan Natal, boleh tidak? Mengucapkan selamat Natal, boleh tidak?
Ngambil hadiah Natal boleh tidak? Siap meninggalkan Natal? Siap menjauhkan Natal? Takbir. Nah, jadi kalau ada orang Idul Fitri, Lebaran, Natal-Natalan, itu anak buah Abu Jahal. Anak buah siapa? Karena tadi Abu Jahal yang nawarin Nabi campur aduk agama. Betul? Bagus. Jadi Nabi tidak bisa diajak kompromi dalam maksiat. Alhamdulillah. Kalau begitu upaya orang kafir membungkam dakwah Nabi gagal lagi tidak? Gagal tidak? Tadi fitnah gagal tidak? Teror gagal tidak? Kompromi gagal tidak? Mereka pakai yang keempat sekarang, saudara. Yang keempat, mereka mau sogok Nabi, saudara. Ternyata sogok menyogok bukan kerjaan orang Tebet aja, saudara. Ternyata zaman jahiliyah ada juga sogok menyogok. Dia mau sogok, dia datang ke Abu Thalib, saudara, Abu Jahal dan kawan-kawan. Apa mereka bilang? Ya Abu Thalib, kul ibni akhi. Hai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu Muhammad apa yang dicarinya dengan dakwah. Kalau Muhammad ingin kekuasaan, kami siap menobatkan Muhammad sebagai Raja Arab. Raja Arab. Kalau Muhammad ingin kekayaan, kami akan berikan separuh dari harta benda bangsa Quraisy untuk Muhammad, sehingga Muhammad menjadi yang terkaya di tengah-tengah kami. Kalau Muhammad ingin wanita, kami akan berikan gadis-gadis tercantik dari bangsa Quraisy untuk Muhammad. Syarat stop dakwah Islam. Setelah orang-orang kafir tadi pergi, ternyata Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam rumah Abu Thalib. Cuman Abu Thalib suruh sembunyi. Kau jangan keluar sebelum aku suruh. Kau dengarkan saja mereka bicara apa ya Muhammad. Begitu mereka pergi, Nabi keluar, saudara, bertemu Abu Thalib. Terus Abu Thalib bertanya, Mada tara? Bagaimana kau punya pendapat? Apa pandanganmu, wahai keponakanku? Saudara, saat itu Nabi dengar, saat itu Nabi menjawab. Nabi kita tidak katakan kepada Abu Thalib, oh nanti saya pikir-pikir dulu. Gak ada saudara. Saat itu ditawarkan dunia, jadi raja, dapat kekayaan, dapat wanita-wanita cantik, tahta, harta dan wanita, saudara. Saat itu juga Nabi jawab. Nabi katakan, ya ammi ya Abu Thalib, hei pamanku Abu Thalib, qul Quraisy, katakan kepada orang-orang Quraisy tersebut, jangankan tahta, harta, wanita yang mereka tawarkan, la wadu'atis samsa fi yamini, andai kata matahari mereka letakkan di sebelah kananku, wal qamaru fi yasari, dan bulan di sebelah kiriku, ala an atruqa hadal amal, supaya aku tinggalkan kewajiban urusan ini, kewajiban dakwah ini, wallahi demi Allah ma fa'altu, tidak akan aku lakukan. Aku akan berjuang terus, ima aku menang atau aku binasa dalam jalan dakwah ini. Masya Allah. Tegas tidak Nabi? Tegas tidak Nabi? Bangga tidak punya Nabi macam ini? Takbir. Sallu ala Nabi. Lihat kita punya Nabi tegas. Jangan kayak orang zaman sekarang. Malam ini ceramahnya keras, begitu besok disogok na amplop, ceramahnya lusa berubah kayak kerupuk disiram air. Kacau tidak? Kacau tidak? Hari ini dia katakan haram, besok dapat amplop ya halal lah dikit-dikit. Kacau tidak? Kacau tidak? Begitu saya tanya, Nabi kita sabar tidak? Tegar tidak? Jujur tidak? Amanat tidak? Tegas tidak? Sallu ala Nabi. Tidak bisa Nabi sogok, saudara. Nah, jadi mereka melakukan berbagai macam upaya untuk membungkam dakwah Nabi. Nggak mempan. Difitnah nggak mempan. Diteror nggak mempan, saudara. Diajak kompromi nggak bisa. Nabi nggak bisa kompromi dalam maksiat, saudara. Oh tegas, Nabi ajarkan kepada kita, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat kepada makhluk yang manapun juga,
dalam maksiat kepada Sang Khalik, kepada Allah. Innamat ta'ah, sesungguhnya taat itu hanya berlaku fil ma'ruf, di dalam kebaikan. Kira-kira jelas tidak? Apa boleh taat kepada makhluk dalam maksiat? Apa boleh taat kepada makhluk dalam maksiat? Kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, saudara. Kepada ibu kita wajib kita hormat, wajib kita cinta, wajib kita taat selama ibu kita memerintahkan sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ibu kita memerintahkan kita untuk maksiat, haram untuk kita taati, saudara. Kepada bapak kita wajib kita cinta, wajib kita hormat, wajib kita taat selama bapak kita memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bapak kita memerintahkan kita untuk maksiat, haram untuk kita patuhi, saudara. Guru-guru kita, habibnya, ulamanya, kiainya, wajib kita cinta mereka, kita hormat mereka, kita taat kepada mereka selama mereka tidak menentang Allah dan Rasulnya. Tapi manakala guru-guru kita, habib, kiai, ustadz, ajengan memerintahkan kita untuk maksiat, haram untuk kita taati, saudara. Tidak boleh taat kepada makhluk yang mana saja di dalam maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tapi kalau sudah pejabat, kalau sudah pemerintah, kalau sudah penguasa memerintahkan kita bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taat kepada mereka, saudara. Intinya tidak boleh taat kepada makhluk yang manapun, mau ibu, mau bapak, mau guru, mau habib, mau kiai, mau ustadz, mau ajengan, mau jenderal, mau tentara, mau polisi, mau presiden sekalipun, saudara. Haram kalau kita taat kepada mereka di dalam maksiat kepada Allah. Kira-kira jelas tidak? Siap taat kepada Allah, siap taat kepada Rasul, siap taat kepada Nabi, siap cinta kepada orang tua, siap taat dalam ketaatan, siap patuh kepada ibu bapak, patuh dalam kebaikan. Kalau ibu bapak memerintahkan kejahatan, ikut tidak? Ikut tidak? Siap cinta ulama, siap cinta habaib, siap cinta kiai, siap taat kepada mereka selama mereka memerintahkan yang benar kepada kita. Betul? Kalau habaib, kiai, ustadz memerintahkan kita maksiat, ikut jangan? Ikut jangan? Takbir! Sallu ala nabi. Ini yang saya ingin tekankan pada malam hari ini. Tanamkan taatan dalam diri kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kepada jamaah Majelis Taklim Nurul Mustafa, mudah-mudahan betul-betul menjadi cahaya Rasul, cahaya Nabi. Mudah-mudahan menjadi para pecinta Rasul yang siap tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Saya amanatin kepada ibu-ibu ke depan, bapak-bapak, ikuti aturan Habib. Jadi kalau Habib udah mengatur, ibu bapak nggak boleh dicampur, jangan dicampur. Sebab dicampur itu bu, kalau laki sama perempuan dicampur, setannya wah gawat bu, gawat. Itu setan ngegoda. Kalau udah setan ngegoda, kemaksiatan bisa terjadi kapan saja. Na'udzubillah min dzalik. Begitu saya mau tanya sebelum saya akhiri, semua bangga tidak jadi orang Islam? Bangga tidak jadi orang Islam? Betul? Yakin? Saya ragu nih. Mau dites ini malam? Mau dites? Betul? Ini semua yang ada di sini bangga gak jadi orang Islam? Yakin? Minder gak jadi orang Islam? Minder gak jadi orang Islam? Malu gak jadi orang Islam? Yakin? Alhamdulillah. Kita buktiin, saudara. Ada yang nanya, emang ada Habib orang minder jadi orang Islam? Ada. Ada. Saya mau tanya nih di Tebet, ada gak anak muda Islam yang malu ke masjid? Ada gak? Banyak. Itu berarti malu jadi orang Islam. Ada gak anak muda orang Islam malu pakai peci? Ada. Berarti
berarti malu jadi orang. Ada gak anak muda orang Islam malu pakai kain? Berarti malu jadi orang. Ada gak perempuan orang Islam yang tidak pakai jilbab? Berarti malu jadi orang. Ya ada anak muda namanya bagus, bapaknya kasih, dia lahir pakai akekah dikasih nama Zaki. Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Begitu gede malu namanya Zaki diganti sama Jeki. Ada gak? Nama Zaki bagus diganti sama nama anjing. Pleki, Jeki ke nama anjing. Tuh yang begitu saya tanya, berarti malu gak jadi orang Islam? Malu gak? Ada perempuan namanya bagus dikasih sama ibunya Maimunah. Bagus gak? Udah gede malu diganti jadi Margaret. Margaret udah pano banyak. Kacau tidak? Itu namanya malu jadi orang Bapaknya kasih nama bagus, saudara, Abdurrahman. Bagus gak? Bagus gak? Nanti diganti, nama kamu siapa? Nama saya Robert. Lalu bomenyan. Makanya ini malam nih, mulai ini malam janji nih, jangan ada malu jadi orang Islam, betul? Jangan malu ke musola, jangan malu ke masjid, jangan malu ngaji, jangan malu baca selawat, betul? Kalau ada yang malu baca selawat, malu gak jadi orang Islam? Malu tidak? Jangan malu, lagi kerja dengar nama Nabi disebut, baca selawat saudara. Dia mau baca selawat malu, ntar dibilang apa ya? Ntar dibilang kesolehan. Unyil. Makanya saya tanya sekali lagi, bangga gak jadi orang Islam? Bangga tidak jadi orang Islam? Siap tampil Islami? Ibu-ibu mesti pakai jilbab selalu, bukan lagi ngaji aja bu ya. Bu, bu. Kalau yo, udah nggak usah malu jadi orang Islam. Nah, kita berselawat, semangat gak berselawat? Betul? Kalau saya ajak selawat mau gak? Betul? Semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah